Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernila Sari dengan nomor NPM 21140064, kelas 2B, Prodi PGSD. Tujuan saya dalam membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah strategi pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan materi dari kelompok saya sendiri dengan mata kuliah strategi pembelajaran. Materi yang akan saya jelaskan yaitu judulnya implementasi rancangan pembelajaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari perencanaan tersebut. Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan kebutuhan perencanaan, namun yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. Model-model perencanaan pembelajaran terdapat beberapa model perencanaan yang dikembangkan dan kemudian dijadikan dasar dalam proses penyusunan rencana pembelajaran di sekolah, yaitu merumuskan tujuan, menganalisis materi belajar, mengelompokkan materi belajar dan memilih kondisi yang tepat, melaksanakan rencana, mengevaluasi dan memberi umpan balik, mensintesiskan komponen-komponen pembelajaran, dan memilih metode dan media. Pembuatan dan penyusunan RPP. Pengertian RPP yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau biasa disebut RPP, merupakan program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. RPP dikembangkan berdasarkan silabus. Mengajar adalah proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar yang kemudian diistilahkan dengan pembelajaran. Dengan demikian, maka setiap proses pembelajaran selamanya akan berbeda tergantung pada tujuan, materi pembelajaran, serta karakteristik siswa sebagai subjek belajar. Oleh sebab itu, guru perlu merencanakan pembelajaran dengan matang sebagai bagian dari tugas profesionalnya. Komponen-komponen RPP diantaranya yaitu tujuan pembelajaran, materi atau isi, strategi dan metode pembelajaran, media dan sumber belajar, dan evaluasi. Langkah-langkah penyusunan RPP yaitu merumuskan tujuan khusus, pengalaman belajar, kegiatan belajar mengajar, orang-orang yang terlibat, dan selanjutnya bahan dan alat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu, sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri kebutuhan daerah setempat. Manfaat silabus yaitu silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelola kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelompokan, pengelolaan kegiatan belajar secara klasikal, pengelompokan kecil, atau pembelajaran secara individual. Langkah-langkah pengembangan silabus secara umum yaitu proses pengembangan silabus berbasis kompetensi terdiri atas 7 langkah utama sebagaimana tercantum dalam buku pedoman umum pengembangan silabus, yaitu yang pertama penulisan identitas mata pelajaran, perumusan standar kompetensi, selanjutnya penentuan kompetensi dasar, penentuan materi pokok dan uraian. Baiklah, demikianlah materi kelompok saya yang saya sampaikan tersebut. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.